subuh orang mau meninggal dunia itu. Lalu matanya kan ke atas itu Bapak Ibu. Ini satu zaman biasanya tahu nih, dia bilang mayat kan. Itu perhatikan Bapak Ibu, orang meninggal dunia itu matanya pasti ke atas. Kenapa ke atas Ustaz? Kata Nabi, mata ini mengikuti ruhnya. Karena ruh kita Bapak Ibu ketika dicabut itu naik ke atas lagi. Tapi Bapak Ibu, kalau yang dicabut nyawanya ini orang beriman dan beramal soleh, itu Israil datang dengan wajah yang sangat tampan tersenyum, dan kita didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika itu. Maka apa kata malaikat Israil kepada kita? Jamaah Masjid Ar-Ridha, naumatal arush. Tidur jamaah, tidur ya. Seakan-akan dibius kita, ditariklah ruh itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, tidak merasakan sakit sama sekali. Kalau orang meninggal dunianya mudah, berarti dapat rahmat Allah. 5. Rahmat itu adalah husulu suhulatis su'ali fil qabri. Mudah nanti kita Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Tadi sakaratul udah dalam kubur belum selesai Pak perjuangan kita, belum Bu. Dalam kubur jangan main-main. Marwah buka, kata Munkar dan Nakir. Wa man nabiyuka wa ma diyuka wa ma ikhwanuka. Kalau kita tak dapat rahmat Allah, susah kita Bapak Ibu di dalam kubur itu. Tapi bila kita mudah menjawab segala pertanyaan, soal-soal yang disampaikan oleh malaikat penjaga kubur, itu tandanya kita dapat rahmat Allah. Yang keenam, rahmat itu adalah usulu suhulatil hisabi wa liqa'illahi ta'ala fil jannah. Hasilnya mudah nanti waktu dihisab pada hari kiamat. Mudah kita nanti dihisab di hari kiamat, dan mudah kita nanti bertemu dengan Sang Allah Subhanahu wa ta'ala fil jannah, di dalam surga. Jadi nanti kalau hisab kita ringan dan kita nanti bertemu dengan Allah Ta'ala di dalam surga, itulah puncak dari segala rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah, inilah 6 perkara yang masuk dalam kategori rahmat itu. Selama ini kan mungkin kita bingung, Pak, yang apa rahmat Allah, dikasih sayang Allah, yang ternyata 6 ini Bapak Ibu. Hasil iman, hasil taat, hasil mudah dalam hidup, aman, tentram, cukup, mudah nanti sakaratul maut, mudah nanti menjawab pertanyaan di dalam kubur, dan yang terakhir, mudah nanti kita hisabnya pada hari kiamat, dan kita mudah nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Jadi Bapak Ibu, jika Allah memberi kita anak, anak itu belum tentu jadi rahmat. Belum tentu. Bukankah kita setelah menikah yang kita mintakan Bapak Ibu punya anak? Dikasih Allah ke anak? Dikasih. Tapi anak yang diberikan Allah ini belum tentu jadi rahmat.
nggak istri itu? Kita minta diberikan Allah. Tapi ingat Bapak Ibu, istri-istri kita yang ada di depan ini belum tentu jadi rahmat. Jika istri kita jadi istri yang soleha, patuh dan taat kepada Allah, patuh dan taat kepada suaminya, itu namanya istri pembawa rahmat. Tapi bila sebaliknya istri itu ingkar kepada Allah, ingkar kepada suaminya, itu bukan istri mendatangkan rahmat, tapi pembawa uang. Ada uang Bapak Ibu? Ada? Bawa uang sudah lima. Bawa ya. Amplop. Untuk siapa tuh? Untuk cerita amplop langsung saya tengok ya kan. Allah memberikan uang. Uang itu kita minta kan? Minta. Dikasih sama Allah, dikasih. Uang belum tentu jadi rahmat. Belum tentu jadi rahmat. Uang itu akan menjadi rahmat bila uang itu kita pergunakan di jalan Allah. Masukkan ke infak masjid kita. Masukkan Bapak Ibu. Jadi uang itu menjadi rahmat. Tapi bila mana uang yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala kita gunakan di jalan maksiat melawan Allah, uang itu bukan rahmat tapi berubah menjadi azab. Berapa banyak uang bisa menjadi azab Bapak? Banyak. Pangkat dan jabatan. Gak sedikit Bapak Ibu orang yang meminta jabatan itu dengan berbagai macam cara supaya mendapatkan jabatan. Diberikan Allah, diberikan karena dia minta, dan Allah tahu ia membutuhkan jabatan itu. Tapi jabatan pangkat itu Bapak Ibu belum tentu menjadi rahmat. Jabatan dan pangkat yang kita sandang sekarang ini Bapak Ibu, itu menjadi rahmat jika kita gunakan untuk membantu agama Allah. Tapi sebaliknya, bila jabatan pangkat yang kita sandang hari ini kita gunakan untuk menentang Allah, hati-hati, jabatan itu akan berbalik menjadi azab untuk kita. Ya. Sampai jam berapa ya? Jam 7 Pak? Oh iya. Ya, jam 7 ya? Ya, jam 7 Pak. Setengah 7 lah ya. Bapak semangat kan ya, tanpa megang amplop ya kan? Banyak kita dengan sini tadi Bapak. Al-asya'ul lati tajlibu rahmatullahi ta'ala. Ada perkara-perkara Bapak Ibu yang dapat menarik rahmat Allah. Jadi rahmat Allah yang enam tadi itu Bapak Ibu bukan kita berpangku tangan saja, tapi mesti diikhtiari. Ada ikhtiar, ada usaha supaya Allah memberikan rahmat kepada kita. Yang pertama, doa, berdoa. Doanya diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh baginda Rasulullah. Apa doa dalam Al-Quran? Ya tadi yang kita baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Selepas salat jangan tinggalkan doa ini Bapak Ibu. Jika kita berdoa dengan doa ini, sebenarnya kita Bapak Ibu sedang meminta 6 perkara ini. Ada doa lagi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna
irhamna fa innaka khairur rahimin. Jadi kalau ada orang berdoa irhamni, irhamna, sebenarnya dia Bapak Ibu sedang meminta kepada Allah 6 perkara yang sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua, upaya kita agar rahmat itu diberikan Allah kepada kita, huduru majalisil ilmi wa dzikr. Hadir datang kalau ada majelis ilmu, majelis zikir. Nih ada kuliah subuh datang. Ini sekarang Allah sedang menurunkan rahmatnya kepada kita. La yakunu qaumun, tidaklah duduk satu kaum kemudian mereka berzikir kepada Allah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyahumur rahmah wa dzakarhum fi man indah. Begitu kata Rasulullah. Kalau kita duduk